Bab 101 Alam. Pesawat itu meraung ke selatan. Jelas, pesawat penumpang besar ini telah dimodifikasi khusus untuk makhluk gaib yang menuju medan perang. Interiornya didekorasi dengan sangat indah. Du Huijin, yang dikenal karena kemampuan meramalnya, matanya berbinar-binar dengan cahaya keemasan sejak naik pesawat. Dia memang sangat bersemangat. Kabinnya mewah, dilengkapi dengan ruang konferensi dan restoran, sangat berbeda dari perjalanan biasanya. Pesawat itu juga memiliki bioskop, bak mandi marmer, dan ruang santai, segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Bahkan ada gudang senjata yang berisi berbagai senjata tajam dan senjata api yang mungkin mereka perlukan dalam perjalanan mereka. Semuanya dirawat dengan cermat. Kemudian mereka memasuki ruang konferensi. Ruangannya luas, dengan skema warna hangat, bahkan sedikit kemewahan. Meja konferensi dan sofa berwarna emas pucat, memberikan kesan istana di langit. Seseorang sedang menunggu di sana untuk memperkenalkan Raja Serigala Biru kepada Chu Feng dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang. Meskipun Chu Feng dan kelompoknya adalah pelancong utama, ada personel lain yang menemani mereka, semuanya ada di sana untuk melayani mereka. Sebagai contoh, seorang pria parubaya saat ini menggunakan proyektor untuk menjelaskan berbagai aspek Raja Serigala Azure, termasuk kekuatan tempur puncaknya dan kesehatannya yang melemah. Dia sangat profesional, berbicara dengan jelas dan logis dari awal hingga akhir. Sayang sekali serigala itu tidak berada tepat di pusat ledakan nuklir dan lolos tanpa cedera, tetapi meskipun demikian, ia kehilangan sebagian besar nyawanya. Ini adalah alasan terpenting mengapa serigala itu selamat. Lebih jauh lagi, ada celah di tanah di sana, yang ia masuki, dengan putus asa menggali jalan ke bawah tanah untuk menghindari suhu mengerikan yang tidak dapat ditahan tubuhnya. Adapun radiasi, itu hanya sedikit berpengaruh padanya. Ia bersembunyi di bawah tanah selama beberapa hari sebelum akhirnya berani muncul ke permukaan, hanya untuk ditangkap oleh detektor yang ditempatkan di sana, yang membuat militer waspada. Serigala tua ini sangat beruntung. Seru Ouyang King, sang pendengar angin. 2 bom nuklir tidak membunuhnya, dan ia bahkan berhasil melarikan diri ke pegunungan terpencil. Vitalitasnya sangat menakutkan. Namun, yang agak meyakinkan adalah bahwa senjata nuklir pasti dapat membunuh Raja Binatang. Kelangsungan hidupnya disebabkan karena tidak berada di pusat ledakan nuklir. Selanjutnya, seorang ahli zoologi mulai menjelaskan kebiasaan serigala tersebut. Meskipun serigala ini tampaknya telah menjadi roh dan tidak dapat diperlakukan sebagai binatang liar biasa, bagaimanapun juga ia tetaplah serigala, dan beberapa nalurinya sulit diubah. Kemudian, petugas medis muncul dan memberikan masing-masing Chu Feng dan rekan-rekannya sebotol kristal berisi cairan ungu kristal yang diselimuti kabut tipis. Ini adalah ramuan penyelamat nyawa. Selama kerusakan pada organ vital seperti jantung dan kepala tidak terlalu parah, meminumnya dapat memperpanjang hidup mereka selama beberapa jam sambil menunggu penyelamatan. Ada ramuan seperti ini, seru Du Huijin dengan terkejut, tanpa malu-malu mencoba meminta lebih banyak botol. Karena efeknya sangat ampuh, setiap botol tambahan berarti 1 nyawa tambahan. Maaf, zat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan ini sangat langka, saat ini, hanya sedikit yang telah dikembangkan, kata seorang dokter tua. Kali ini, Chu Feng dan kelompoknya sedang menjalankan misi tingkat tinggi, itulah sebabnya mereka dilengkapi dengan ramuan ini. Akan sangat sulit untuk mendapatkannya untuk misi biasa.
Selanjutnya, seseorang yang berpengetahuan tentang iklim dan geografi dataran tinggi Yunan Guizhou menjelaskan lingkungan di sana kepada mereka. Pada titik ini, C. Hu Feng, Ye Qingrou, Chen Loyan, dan yang lainnya merasa terharu dan yakin untuk bergabung dengan Istana Jade Void. Persiapannya sangat teliti. Seluruh pesawat dipenuhi staf di sekitar mereka, dengan pelayanan yang sangat baik. Selanjutnya, mereka diberi instruksi tentang cara meracuni Raja Serigala, untuk berjaga-jaga, dengan berbagai metode yang telah disiapkan. Akhirnya, mereka dibawa ke gudang senjata untuk memilih senjata yang sesuai. Gudang senjata itu penuh dengan berbagai macam senjata, mulai dari belati hingga tombak, serta peluncur roket portabel. Setiap orang memilih senjata yang diinginkan, setelah itu seseorang membersihkan dan memeriksanya untuk mengetahui adanya kerusakan. Kembali di kabin depan, Ouyang King, telinga angin, berbisik, "Aku baru saja bertanya, dan botol ramuan penyelamat nyawa berwarna ungu itu harganya setidaknya 5 juta koin Kyushu." Seperti seorang pelit, dia menggenggam botol kristal itu erat-erat di dadanya. Dia sama sekali tidak akan mengambilnya kecuali benar-benar diperlukan. Du Huaijin juga berbicara pelan, berkata, "Ini seperti mimpi. Tadi aku sudah bertanya-tanya, dan senjata-senjata itu semuanya terbuat dari logam khusus, yang tercipta setelah perubahan dahsyat di dunia. Harganya sangat mahal. Kudengar masing-masing dari kita membutuhkan setidaknya beberapa juta untuk satu set peralatan. Ada logam seperti itu." Bahkan Chu Feng pun terkejut. Dia benar-benar ingin menguji mana yang lebih tahan lama dan lebih tajam dibandingkan pedang pendek hitamnya sendiri. "Semoga kita semua bisa kembali dengan selamat," kata Chen Loyan. Fakta bahwa Istana Yuxu telah melakukan persiapan yang begitu matang menunjukkan bahwa misi ini sangat sulit. Tidak seperti pesawat biasa, pesawat penumpang ini memungkinkan komunikasi dengan dunia luar. Semua orang bangun satu persatu untuk menghubungi keluarga mereka. Chu Feng memberitahu orang tuanya bahwa dia perlu mengasingkan diri untuk berlatih seni bela diri dan tidak akan bisa pulang selama beberapa hari ke depan. "Dasar bocah, aku mengenalmu dengan baik. Kau mendapat masalah saat kencan buta dan menyinggung Jiang Luoshen. Apakah kau bersembunyi di sini karena terlalu takut untuk pulang?" Wang Jing menanyainya. Suaranya tidak pelan, dan semua orang di sekitarnya mendengarnya. Terutama Ouyang King, yang memiliki pendengaran luar biasa, mendengarnya dengan jelas dan mengedipkan mata padanya. Bahkan Ye Qingrou mengerutkan bibir dan terkekeh. Chu Feng dengan cepat mengakhiri panggilan dan kemudian memanggil mata 1000 mil dan telinga pengikut angin, memperingatkan mereka bahwa mereka dilarang menggunakan kemampuan khusus mereka untuk memata-matainya di masa depan, atau mereka harus berlatih tinju dengannya setiap hari. Keduanya tampak sengsara, mereka hampir lumpuh setelah berlatih tinju dengan Chu Feng sekali sebelumnya, dan mereka tahu itu hanya pelajaran yang disengaja. Sekarang mereka diperingatkan lagi. Tidak jauh dari sana, Ye Qingrou tertawa terbahak-bahak. Chen Loyan tetap tenang, melihat keluar jendela. Dari ketinggian, itu masih bumi yang sama, tampaknya tidak berubah di permukaan tanah, tetapi semua orang mengerti bahwa itu tidak mungkin. Ada ruang lipatan tersembunyi di tanah, dan bahkan udaranya aneh dan tidak dapat dipahami. "Sepertinya kita berputar-putar," tanya Chu Feng dengan heran. "Ya, beberapa area terlihat cerah dan terang, tetapi sebenarnya sangat berbahaya."
Terburu-buru masuk akan menyebabkan tersesat di ruang-ruang berlipat yang misterius, jelas manajer logistik di atas kapal. Pembukaan rute ini sulit, membutuhkan upaya yang cukup besar dan verifikasi berulang kali menggunakan drone sebelum rute yang aman dan dapat diandalkan ditemukan. Hal yang paling berbahaya adalah bertemu burung-burung ganas, tetapi sekarang kita sudah siap dan bisa mendapatkan peringatan dini. Akan ada jaringan tembakan yang mengunci kita. Selama kita tidak bertemu raja burung, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Udara sangat berbahaya. Chen Loyan mengerutkan kening. Saudari Ye, jika terjadi sesuatu, kau harus melindungi kami. Chu Feng tersenyum, karena hanya dia yang bisa terbang. Ye Qingrou tersenyum manis dan menawan, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, tidak masalah, aku akan menggendongmu saat waktunya tiba. Du Huaijin, sang mata yang maha melihat, langsung bersemangat dan berkata, jika benar-benar terjadi sesuatu, bos akan memegang pinggangmu, dan kami akan memegang kaki dan tanganmu. Lalu kita akan terbang ke langit biru bersama-sama. Pergi ke neraka. Ye Qingrou menendangnya, membuatnya terlempar dan jatuh terhempas ke sofa. Malam itu, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Setelah menutup pintunya, Chu Feng segera ingin menghubungi Huang Niu, tetapi dia masih merasa gelisah. Meskipun pintu yang tertutup memberikan kedap suara yang baik, dengan San Feng Er, nama panggilan Ouyang King, dia tetap harus berhati-hati. Solusi Chu Feng sederhana, langsung, dan efektif. Dia tersenyum dan mengetuk pintu San Feng Er, lalu masuk. Bos, silakan duduk. Bang. Senyum Ouyang King membeku, matanya berputar ke belakang, dan dia langsung pingsan. Chu Feng membaringkannya di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan dia jatuh ke dalam mimpi. Mimpi itu agak mengerikan, Ouyang King terus bermimpi dipukul kepalanya dengan palu. Sekarang aku akhirnya bisa bersantai. Chu Feng menutup pintu untuknya dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia segera menghubungi Huang Niu, memulai panggilan video. Sapi, ketika aku berlatih teknik pernapasan khususku di malam hari, kabut hitam yang dingin semakin tebal. Setelah itu, aku merasa sangat nyaman, dan evolusiku terlihat jelas. Apakah ini berarti aku akan menembus level lagi? Mendengar ini, sapi itu mengulurkan kukunya ke arahnya di ujung komunikator, menunjukkan rasa jijiknya, karena tahu bahwa Chu Feng sengaja memprovokasinya lagi. Aku ingin membunuh Raja Binatang sekarang. Apakah menurutmu aku bisa berhasil? Tanya Chu Feng. Kau mencari kematian. Sapi itu hanya menjawab dengan 3 kata. Seberapa besar jarak antara aku dan Raja Binatang? Ini adalah pertanyaan yang selalu ingin dipahami Chu Feng. Terpisah satu alam utama, sapi itu mengetik, dengan sungguh-sungguh memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Chu Feng segera bersemangat, dengan sungguh-sungguh bertanya apa saja alam yang berbeda itu dan bagaimana pembagiannya. Dia sangat ingin tahu. Karena dia telah berlatih teknik pernapasan untuk beberapa waktu, dia benar-benar ingin tahu bagaimana dunia sapi mendefinisikan yang kuat. Sapi jantan itu berpikir sejenak dan memutuskan untuk dengan sabar menjelaskan, agar ia tidak bertindak gegabah dan sembrono yang dapat memprovokasi Raja Binatang. Kebangkitan, belenggu, kebebasan, inilah 3 alam utama yang dituliskan oleh sapi jantan itu. Chu Feng berhenti bercanda dan dengan sungguh-sungguh memintanya untuk menjelaskan secara detail. Kebangkitan, alam ini sesuai dengan namanya.
Orang-orang luar biasa yang telah kau lihat semuanya adalah pembangkit awal, yang telah membangkitkan faktor terpendam misterius di dalam tubuh mereka, membuka kemampuan khusus. Sapi jantan itu, karena takut penjelasannya terlalu rumit, menggunakan bahasa sesederhana mungkin. Belenggu, ketika kau benar-benar dapat melihat belenggu di tubuhmu sendiri, maka kau sudah dapat melawan Raja Binatang. Ular putih Gunung Taihang, kera tua Gunung Song, dan bangau Gunung Su semuanya berada di tingkat ini. Sapi jantan itu menjelaskan alam kedua dengan cara yang lebih mudah dipahami. Kebebasan, tidak ada makhluk seperti itu di bumi. Itu terlalu maju, sangat menakutkan, dan sangat sulit dicapai. Sapi jantan itu menggelengkan kepalanya. Ceritakan lebih banyak tentang alam terakhir. Chu Feng ingin mengetahui detailnya. Membebaskan diri dari Belen. Gu, menjelajahi dunia dengan bebas, itulah makna paling sederhana dan lugas dari alam ini. Untuk memahaminya secara menyeluruh, Anda dapat membaca Pengembaraan Bebas dan Santai, karya Zhuangzi. Tulis si lembu. Chu Feng terdiam. Apakah dia benar-benar perlu membaca teks kuno untuk memahami alam ketiga? Ini artikel yang bagus, berisi kebenaran mendalam, layak dibaca. Kemudian, si lembu mulai meremehkan Chu Feng, mengeluh bahwa dia belum cukup membaca, dan bahwa dia masih manusia bumi yang bahkan belum membaca beberapa buku kuno yang bermanfaat. Chu Feng ingin meninjunya, diremehkan oleh seekor lembu asing, mengejek ketidakmelek hurufnya, sungguh tak tertahankan. Aku sudah membaca Pendekar Pedang Pengembara Asteris, tetapi aku tidak menemukan kebenaran mendalam yang kau sebutkan. Kata Chu Feng. Sapi jantan itu memandang rendah Chu Feng, dengan cepat mengetikkan sebuah bagian dari Sang Pendekar Pedang Pengembara karya Zhuangzi. Jika seseorang menempuh jalan sejati langit dan bumi, dan mengendalikan diferensiasi 6 Qi, untuk menjelajahi alam semesta yang tak terbatas, apa yang akan diandalkannya? Chu Feng memintanya untuk menjelaskan. Sapi jantan itu menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa anak itu sudah tidak dapat diselamatkan lagi, dan akhirnya menjelaskannya kepadanya dalam bahasa yang paling sederhana. Arti sebenarnya dari Sang Pendekar Pedang Pengembara adalah membebaskan diri dari belenggu, melampaui segala sesuatu, tidak bergantung pada apapun, kebebasan mutlak. Sapi jantan, kapan kau akan kembali? Chu Feng bertanya, selalu dipandang rendah oleh seekor sapi jantan, dia benar-benar ingin bertanding dengannya. Aku telah tiba di Gunung Kunlun. Ada banyak pohon kecil misterius, tetapi semuanya ditempati oleh iblis-iblis kuat. Aku akan merebut salah satu puncaknya terlebih dahulu. Petik 2. Pada levelku saat ini, aku seharusnya jauh melampaui manusia super yang terbangun biasa. Bisakah aku melawan Raja Binatang? Chu Feng bertanya lagi, merasa dirinya jauh lebih kuat daripada manusia super rata-rata. Ia berpikir bahwa 3 alam kebangkitan, belenggu, dan kebebasan didefinisikan terlalu luas. Kebangkitan adalah alam utama. Jika kita memecahnya lebih lanjut, kita bisa menggunakan sistem peringkat Go dari bumi. Berdasarkan deskripsinya, kau seharusnya berada di tingkatan ke-8 atau ke-9 kebangkitan. Melihat ini, Chu Feng merasa jauh lebih percaya diri. Ia tidak jauh dari menjadi Raja Binatang, bahkan, ia praktis sudah dalam jangkauan. Ia bertanya lebih lanjut, menyebutkan manusia super lainnya untuk perbandingan. Manusia super biasa berada di sekitar tingkatan pertama atau kedua kebangkitan. Adapun Vajra,
Ia seharusnya berada di tingkatan ke-7 atau ke-8 kebangkitan, Huang Niu memberitahunya. Tingkatan ke-7 dan ke-8 kebangkitan tidak diragukan lagi adalah manusia super terkuat yang lahir dari mutasi ini. Lagi pula, sapi kuning hanya membagi alam menjadi 3 tingkatan utama. Tingkat Vajra pasti akan memiliki kesempatan untuk menyentuh alam Raja Binatang di masa depan. Saat ini, Raja-Raja Binatang dari alam terbelenggu, seperti ular putih, kera tua, dan bangau, berada di puncak kekuatan mereka. Makhluk dari alam bebas dan tak terbelenggu tidak ada di bumi. Kali ini aku ingin memburu Raja Serigala Biru. Chu Feng memberitahu sapi kuning detailnya, meminta sarannya apakah layak untuk dibunuh. Tubuhnya hancur, cakarnya hilang, matanya buta. Dalam keadaan ini, ia hanya memiliki sekitar 3% kekuatan bertarungnya yang tersisa, jadi layak dicoba, tulis sapi kuning. Kemudian ia menambahkan, terutama karena serigala biru ini baru saja memasuki alam terbelenggu, baru saja menjadi raja binatang, bahkan tidak sebaik si hitam besar, jadi ada harapan untuk membunuhnya. Tepat setelah ia selesai menulis ini, sebuah bayangan hitam muncul di video. Si hitam besar berdiri diam di belakangnya dan kemudian menginjaknya denga. Bunyi gedebuk keras. Sapi kuning langsung pingsan. Tidak sopan. Apa maksudmu, si hitam besar? Seharusnya kau memanggilnya paman atau tetua. Big Black Ox memarahi, lalu memperlihatkan giginya ke arah Chu Feng, memperlihatkan giginya yang seputih salju, dan berkata, "Nak, aku peringatkan kau, jangan merusak Yellow Ox." Apa? Big Black? Bos hitam, jika kau berani menyebutnya lagi, aku akan langsung pergi ke kota Suntian dan menghajarmu. Kemudian, ia dengan tegas mengakhiri panggilan video untuk Yellow Ox. Chu Feng menatap kosong, tanpa alasan yang jelas kembali dimarahi oleh bos hitam. Keesokan harinya, pesawat mendarat di bandara dekat tujuan mereka. Chu Feng dan kelompoknya, dengan perlengkapan lengkap, diangkut oleh kendaraan lapis baja ke kedalaman dataran tinggi Yunnan Guizhou, mendekati pintu masuk ke gunung kuno yang terpencil itu. Bagi manusia super, radiasi nuklir biasa bukanlah masalah besar, cukup untuk melawannya, tetapi untuk berjaga-jaga, kalian semua harus mengenakan pakaian pelindung nuklir. Personel logistik telah siap, memastikan mereka semua mengenakan pakaian tempur yang terbuat dari bahan khusus. Tanahnya kering, tandus tanpa vegetasi, bagian terluar dari gunung kuno yang terpencil itu telah sepenuhnya berubah menjadi tanah mati, tanpa kehidupan sama sekali. Chu Feng, Ye Qingrou, dan 3 orang lainnya menjelajah ke zona mati untuk mencari Raja Serigala. Bab 102 Perburuan. Pegunungan itu sunyi senyap, benar-benar tanpa kehidupan. Suhu di pusat ledakan nuklir bisa mencapai 100 juta derajat Celcius, membuat mustahil bagi makhluk hidup apapun untuk bertahan hidup. Sayangnya, Raja Serigala telah menghindari pusat ledakan. Daerah ini, yang dulunya dipenuhi pohon-pohon purba yang menjulang tinggi, kini telah sepenuhnya meleleh, bahkan tidak menyisakan abu. Kelompok itu menjelajah lebih dalam, jalan mereka tanpa kehidupan, hutan purba yang rimbun telah hancur total. Radiasinya sangat kuat, menciptakan rasa tertindas di daerah tersebut. Meskipun tak terlihat, mereka dapat merasakan sinar yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin dengan rapat. Siapapun yang masuk pasti akan binasa. Chu Feng, Chen Luoyan, dan Ye Qingrou semuanya adalah ahli,
dianggap sebagai manusia super tingkat atas, dan dapat bertahan hidup bahkan tanpa pakaian pelindung nuklir. Namun, mereka masih merasakan hawa dingin menjalar di tempat yang mematikan ini. Pegunungan yang tandus, tanpa hewan liar, vegetasi yang benar-benar meleleh, ini adalah tanah kehancuran. Jika mereka menjadi sasaran senjata nuklir, apa yang akan terjadi pada mereka? Bahkan Raja Binatang pun mengalami nasib seperti itu, manusia super biasa akan berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk, menguap dan mengering dalam hitungan detik. Ketemu, ada di sini. Tiba-tiba, Du Huaijin si mata 1000 mil berbicara, berlari ke depan. Dia tidak bermaksud menemukan Raja Serigala, melainkan menemukan celah di tanah, tempat Raja Serigala bersembunyi selama ledakan nuklir. Celah itu gelap gulita, mengarah jauh ke bawah tanah, memungkinkan Raja Serigala untuk melarikan diri. Mata Du Huaijin si mata 1000 mil bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia sekarang serius, tidak lagi bercanda, dengan sungguh-sungguh mencari jejak Raja Serigala, bertekad untuk mengikutinya dari sini. Memang, dia ada di sini, sesuai dengan foto yang ditangkap oleh detektor, ada berbagai jejak yang ditinggalkan oleh Raja Serigala di tanah. Seseorang telah berada di sini. Du Huaijin mengerutkan kening, karena darah kering di tanah telah dihilangkan. Apakah darah serigala yang telah kehilangan aktivitasnya masih berguna? Ouyang King si pendengar angin bertanya-tanya. Bagi kekuatan-kekuatan besar, bahkan darah yang sudah mati dan mengering pun layak dipelajari secara mendalam. Lagi pula, mereka belum pernah mendapatkan sampel darah raja, kata Chen Loyan. Sejauh ini, hanya negara yang telah memperoleh mayat Raja Elang, yang dibunuh oleh Bangau Gunung Su, yang segera diangkut oleh militer. Beberapa laboratorium tingkat atas di seluruh negeri bekerja tanpa lelah untuk menganalisis dan menguji sampel darah Raja Elang. Desas-desus beredar bahwa darah raja itu misterius dan memiliki banyak fungsi. Beberapa pengamat luar berspekulasi bahwa darah ini dapat membantu Raja Binatang membuka kemampuan yang hampir supranatural dan bahkan mendorong evolusi biologis. Konglomerat-konglomerat besar sangat tertarik, dan kekuatan asing sangat iri. Semuanya ingin merebutnya dan membawanya kembali untuk penelitian. Darah kerajaan yang berbeda memiliki efek ajaib yang berbeda, kata Ye Qingrou. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melacak pergerakan serigala biru. Setelah menempuh beberapa mil, Du Huaijin yang maha melihat mulai mengutuk, karena seseorang telah merusak jalan, menghapus jejak serigala biru. Sungguh menjijikkan. Apa mereka benar-benar yakin bisa mengatasi serigala biru? Ouyang King yang maha mendengar berseru dengan marah. Campur tangan mereka yang datang kemudian, membuang-buang waktu mereka, dapat menyebabkan bencana jika Raja Serigala mendapat kesempatan dan akhirnya pulih. Ekspresi Ye Qingrou juga berubah. Dia berkata, orang-orang itu terlalu egois. Mereka ingin menghalangi kemajuan orang lain. Dan hanya mengejar darah raja. Jika mereka berhasil, itu bagus. Tetapi jika mereka gagal, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pemulihan Raja Serigala akan menjadi malapetaka. Masih akan ada petunjuk, tidak mungkin untuk sepenuhnya memutus jejak. Kata Chu Feng. Mereka melakukan perjalanan beberapa mil lagi, mencari dengan sangat hati-hati. Ekspresi Du Huaijin serius, matanya bersinar seperti dua lampu emas, sinar cahaya sesekali memancar keluar. Setengah jam kemudian, dia menunjukkan kegembiraan dan berkata, kita telah menemukan sesuatu lagi.
Kelompok itu mengikutinya, bergegas menuju tanah dan bebatuan beberapa ratus meter jauhnya. Dia mengambil sehelai bulu serigala, sedikit hangus dan bengkok. Kau bahkan bisa menemukan ini. Chu Feng terkejut. Setelah mengaktifkan indera ilahinya, ketajaman matanya tidak kalah dengan mata 1000 mil, tetapi deteksi setepat ini masih kalah. Ini adalah kemampuanku. Ketika aku fokus pada sesuatu dan menanamkannya dalam pikiranku, mataku dapat merasakan berbagai detail halusnya dalam jarak tertentu. Kata-kata Du Huaijin mengejutkan semua orang. Ye Qingrou bereaksi paling keras, memperingatkannya untuk tidak pernah menggunakan kemampuan khususnya padanya lagi, atau dia akan memukulinya setiap hari. Du Huaijin terkekeh kering, matanya berkilauan dengan cahaya kemasan. 1/4 jam kemudian, Du Huaijin membuat penemuan yang menakjubkan 2 mil jauhnya. Dia menatap sepetak tanah gembur, lalu berjongkok dan menggali tanah dan bebatuan. Bau samar darah tercium, ada noda darah di bebatuan di sana, berwarna merah tua, sudah kering. Darah raja. Kelompok itu terkejut. Raja Serigala Biru telah tinggal di sini. Ia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dan telah mengubur jejak dan darahnya untuk menghindari pelacakan. Berapa nilainya? Tanya Ouyang King, pengikut telinga. Darah raja tak ternilai harganya. Kata Ye Qingrou, jika dijual ke luar negeri, banyak kekuatan besar pasti akan menawar mati-matian, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Darah raja, sangat langka, belum pernah ada orang di luar negeri yang mendapatkannya sebelumnya. Ouyang King bertanggung jawab mengumpulkan bercak darah di bebatuan, menanganinya dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang menangani harta karun yang tak ternilai harganya. Masih ada lagi di sini. Du Huaijin, mata 1000 mil, melihat beberapa tempat di mana Raja Serigala jelas-jelas beristirahat, tempat-tempat di mana ia berbaring berlumuran darah. Orang bisa membayangkan betapa parahnya lukanya, darah terus merembes dari lukanya. Kelompok itu bubar untuk mengumpulkan darah serigala. Ini saja bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi. Kata Ye Qingrou dengan percaya diri. Tiba-tiba, Chu Feng menegang, lalu melompat, berteriak, minggir. Dia merasakan bahaya, indera ilahinya aktif. Rasa sakit yang ringan menusuk bagian belakang kepalanya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, seseorang mengincarnya dengan senjata api. Chu Feng meraih Du Huaijin si mata 1000 mil dan melemparkannya ke belakang batu. Kelompok itu berpencar ke lokasi yang berbeda, Chu Feng menyelamatkan Du Huaijin, yang paling dekat dengannya. Ye Qingrou dan Chen Loyan kuat, termasuk dalam 50 individu luar biasa teratas di negara itu, dan tidak membutuhkan bantuan Chu Feng, mereka dengan cepat menghindar setelah mendengar peringatan itu. Bulu kuduk Ouyang King si pendengar angin berdiri, meskipun dia mencoba menghindar, dia tidak bisa menghindari peluru, dan dengan bunyi gedebuk pelan, dia tertembus, darah menyembur. Chu Feng menerjang maju seperti angin puting beliung, kecepatannya mencapai tingkat subsonik. Dia meraih Ouyang King, menariknya, menghindari peluru berikutnya, dan bergegas ke belakang batu besar. Lengan kiri Ouyang King tertembus peluru, darah mengalir deras, tetapi untungnya itu bukan luka fatal. Wajahnya pucat, tetapi telinganya yang besar berkedut cepat saat dia bergumam dengan ganas, 7 orang ke timur. Saat ia mengamuk, pendengarannya tampak semakin tajam, karena fluktuasi emosi yang hebat, kemampuan khususnya menjadi semakin menakjubkan. Chu Feng tercengang.
Bahkan dia hanya bisa samar-samar merasakan ada 6 atau 7 orang di sana. Dia tidak menyangka pendengarannya yang luar biasa begitu hebat. Mereka memiliki senjata api berat, sekitar 1.500 meter ke timur. Mata 1.000 mil, bersembunyi di balik batu, melihat orang-orang di sana. Mampu menembak dari jarak 1.500 meter, ini jelas seorang penembak jitu, bukan orang biasa. Sungguh hina, mereka mencoba membunuh kita tanpa dendam. Ouyang King sangat marah, dia hampir mati di sini. Mereka mengetahui kita sedang mengumpulkan darah Raja Serigala Biru dan menjadi serakah, ingin mencurinya. Kata Chen Loyan, semua orang marah. Orang-orang itu kejam dan penuh kebencian, mereka rela membunuh orang hanya untuk mengambil darah serigala biru mereka. Swoosh! Chu Feng bergerak, mengabaikan tembakan dahsyat, berlari dengan kecepatan tinggi, tubuhnya menghindari kobaran api yang mengerikan, bergegas menuju bukit rendah. Ye Qingrou juga mengikuti, membentangkan sayap putih saljunya, seperti malaikat yang turun dari langit, cantik dan perkasa, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Di bukit rendah itu, pupil mata para pria menyempit tajam, jantung mereka berdebar kencang karena takut. Orang itu benar-benar menghindari peluru mereka, dia praktis bukan manusia. Chu Feng terlalu cepat, menempuh jarak lebih dari 260 meter per detik, sudah mencapai kecepatan subsonik, secepat kilat, bahkan meninggalkan Ye Qingrou yang terbang di belakang. Dengan desingan, dia menyerbu bukit. Bang! Seseorang menembaknya, tetapi Chu Feng hanya mengulurkan tangan dan menangkap peluru itu di telapak tangannya, tubuhnya tidak terluka. Ah! Pria itu berteriak ketakutan. Chu Feng menyerang, dan semua pria menderita patah tulang dan otot robek, batuk darah saat mereka terlempar ke tanah. Mereka ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana mungkin seseorang bisa secepat itu? Dan dia tidak takut peluru. Dengan desingan, Ye Qingrou mendarat di tanah, melipat sayapnya. Kemudian, Chen Loyan bergegas naik bukit dan tiba. Kau tidak takut peluru, kebal terhadap pedang dan tombak? Tanya Ye Qingrou, terkejut. Lumayan, Chu Feng tersenyum tipis. Chen Loyan terdiam. Apakah ini bisa diterima? Senjata api tidak efektif melawannya. Sesaat kemudian, mata 1.000 mil dan telinga pengikut angin mendekat dan bergegas ke bukit rendah. Mengapa kalian menyerang kami? Kalian terlalu kejam. Bukannya membunuh Raja Serigala, kalian malah diam-diam menembak kami. Apakah kalian manusia? Ouyang King meraung marah, mencengkeram lengannya. Sekelompok orang di tanah ketakutan. Mereka tahu mereka telah mengganggu sarang lebah, individu-individu luar biasa ini terlalu kuat untuk dihadapi. Chu Feng bertanya singkat dan mengetahui siapa mereka. Mereka hanyalah sekelompok pemburu biasa yang mendengar bahwa Raja Serigala terluka parah tetapi belum mati, ingin mendapatkan bagian. Saat mengamati melalui teropong, mereka secara tidak sengaja menemukan Chu Feng dan kelompoknya telah menemukan darah serigala dan ingin membunuh mereka karenanya. Orang-orang ini terlalu kejam, membiarkan mereka hidup hanya akan menimbulkan masalah. Bunuh mereka, Chen Loyan berkata. Dia tampan, sama sekali tidak terlihat seperti iblis ganas, tetapi ketika dia benar-benar menyerang, dia kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Puff, puff, puff. Chen Loyan menghunus pedang panjangnya dan memenggal kepala mereka. Korban, Ouyang King, bahkan belum sempat bergerak sebelum orang-orang itu tewas.
Mereka melanjutkan perjalanan, melintasi gurun tandus, hingga akhirnya mereka melihat pepohonan yang semuanya bercahaya, cukup menyeramkan. Pohon suci. Du Huaijin bergum. Bingung. Di depan, rimbun dan hijau, batang dan cabangnya bercahaya, sangat misterius. Ye Qingrou mencemooh, kau sangat tidak berbudaya. Itu karena radiasi nuklir yang intens, mereka menyerap terlalu banyak bahan radioaktif. Terutama di daerah yang lebih gelap dan teduh, pepohonan bercahaya paling terang. Oh, begitu. Kupikir kita telah bertemu pohon suci. Du Huaijin terkekeh. Mereka memasuki pegunungan, melangkah ke hutan belantara purba, yang berarti mereka akan menghadapi berbagai binatang buas dan burung pemangsa kapan saja. Selama 1 atau 2 hari berikutnya, mereka terus melacak. Kemampuan cenayangnya terbukti sangat berharga, matanya seperti kilat, selalu mampu melihat petunjuk sekecil apapun. Di sepanjang jalan, mereka melihat mayat manusia, beberapa terbunuh dalam perkelahian, yang lain dicabik-cabik oleh binatang buas. Setidaknya selusin tim telah memasuki kedalaman hutan purba ini, dan mereka belum menemukan Raja Serigala. Mereka sudah saling bertarung, jadi hati-hati, kata Chu Feng. Hah, apakah itu orang asing? Tak lama kemudian, mereka menemukan setengah mayat di hutan, rambut pirang dan mata biru, itu adalah orang barat. Setelah itu, mereka menemukan beberapa orang lagi, semuanya keturunan Eropa Barat, jelas dari tim yang sama. Tim ini mengesankan, mereka benar-benar menemukan Raja Serigala, tetapi mereka semua telah terbunuh, kata Mata 1000 Mil, memperhatikan bulu Raja Serigala di rerumputan. Ini berarti mereka mendekati target mereka. Bagaimana orang-orang Eropa yang kuat ini bisa sampai di sini? Chu Feng bertanya-tanya, mengetahui bahwa kedua tempat itu sekarang terlalu jauh, dan jalur udara terputus. Sampai saat ini, belum ada rute udara aman yang berhasil dibuat. Namun di sini ada sekelompok orang Eropa Barat, sungguh aneh. Melanjutkan perjalanan, mereka menemukan lebih banyak mayat, sebagian besar penduduk asli negeri ini, tetapi juga beberapa dengan ciri-ciri Barat. Ada para ahli dari Institut Penelitian Prakin, anggota Aliansi Tonggu, dan orang-orang dari Institut Peradaban Ekstraterestrial. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak makhluk gaib yang mati. Operasi ini tidak memerlukan penyembunyian identitas mereka, asal-usul mereka dapat dengan mudah dilacak berdasarkan barang-barang mereka. Situasinya buruk. Sebagian besar orang ini mati ketika mereka bertemu dengan Raja Serigala. Kata Du Huaijin, si Mata 1000 Mil. Tiba-tiba, Ouyang King, si telinga pengikut angin, menjadi pucat dan memberi isyarat agar dia diam. Telinganya yang besar berkedut, mendengarkan dengan saksama. Di daerah berhutan lebat, kegunaannya jauh melampaui si Mata 1000 Mil, memungkinkannya untuk mendengar suara dari jarak yang sangat jauh. Chu Feng tercengang. Pendengaran angin dapat membedakan begitu banyak suara di hutan, termasuk tangisan monyet dan auman harimau, suatu prestasi yang melampaui kemampuan Chu Feng. Dia juga dapat mendengar suara-suara yang jauh, tetapi tidak dengan detail yang begitu halus, membedakan semuanya. Kita kemungkinan besar telah bertemu dengannya. Telinga besar Ouyang King berkedut tanpa henti, wajahnya semakin pucat. Dia berkata, aku mendengar napas yang aneh. Meskipun suaranya tidak keras, itu memberi tekanan yang mengerikan padaku, membuatku gemetar. Dia menunjuk jauh ke dalam hutan purba,
1.600 meter ke selatan, tempat raksasa yang menakutkan bersembunyi. Tunggu di sini, jangan mendekat. Chu Feng juga merasakan sesuatu. Setelah mengatakan ini, dia menghilang, membawa tombak panjang, dan bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Senjata ini disediakan oleh Istana Kekosongan Giok, ditempa dari logam langka, sangat kuat, dan sangat tajam. Jarak 1.600 meter ditempuh dalam sekejap mata. Chu Feng tahu bahwa tidak ada metode lain yang akan berhasil, indera Raja Binatang Buas ini terlalu tajam. Di depan, serigala biru telah mengangkat kepalanya, matanya yang dingin tertuju ke arah ini. Mungkin ia telah melihat Chu Feng dan yang lainnya terlebih dahulu. Boom! Bahkan sebelum Chu Feng tiba, ia menembakkan peluncur roket ke arahnya. Ledakan besar menggema di depan, api membumbung tinggi, dan pohon-pohon raksasa patah. Aura mengerikan menyelimuti udara, bahkan dengan separuh tubuhnya terputus dan hanya satu mata yang tersisa. Persepsi dan kecepatan Raja Serigala masih sangat menakutkan. Dengan desingan, ia melesat puluhan meter jauhnya, menghindari serangan itu. Kelopak mata Chu Feng berkedut. Serigala ini, dengan separuh tubuhnya terputus, masih bisa bergerak secepat itu. Auuu! Serigala itu meraung, mengguncang hutan, banyak pohon patah, dan dedaunan beterbangan kemana-mana. Kepala serigala yang sangat besar itu sebesar rumah. Ia membuka mulutnya yang merah darah, tubuhnya yang hancur menerjang ke depan, ganas dan disertai angin kencang yang mengerikan. Wosh! Chu Feng juga menyerbu ke depan, memegang tombak berwarna cian emas, menusukkannya dengan ganas ke arah mata serigala, kecepatannya luar biasa. Bab 103 Perang Streaming Langsung. Belum pernah ada yang berani menyerang Raja Serigala sendirian. Sekarang, seseorang yang tak kenal takut telah tiba, memegang tombak berwarna cian emas di satu tangan, melesat di udara dengan kecepatan subsonik. Ujung tombak itu tak tertandingi ketajamannya. Dentang, Raja Serigala mengayunkan kaki depannya, meskipun cakar tajamnya telah jatuh. Kaki depannya tetap sangat kuat, menghantam tombak cian emas dengan dentang yang menggema. Chu Feng merasakan tombak di tangannya terpental kembali, hampir terlepas dari genggamannya. Kekuatan ini tak terbatas dan mendominasi, jauh melampaui lawan manapun yang pernah dia temui. Mulut harimaunya mati rasa, hampir terbelah, inilah kekuatan Raja Binatang. Bahkan terluka, itu masih sangat menakutkan. Tapi Chu Feng tak kenal takut, sangat berani. Begitu tombak di tangan kanannya terlempar, tinju kirinya menyerang, ganas dan mendominasi, membawa raungan banteng liar. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, pasir dan batu beterbangan, dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya berguncang hebat diterpa angin kencang, retak sedikit demi sedikit, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara. Gedebuk, tinju Chu Feng menghantam kaki depan serigala yang telanjang. Dia tidak menghindar, menghadapi pukulan itu secara langsung untuk menguji kekuatan sebenarnya. Serangan itu sungguh menakjubkan. Hutan belantara di sekitarnya runtuh, menciptakan badai debu dan puing-puing yang berputar-putar. Chu Feng terlempar, lengannya mati rasa tetapi tidak terluka. Dia lolos dari cengkeraman kaki depan serigala dan mulut menganga tanpa cedera. Ini tak terbayangkan di masa lalu, siapa yang berani menghadapi Raja Serigala sendirian. Auuu! Serigala itu melolong, marah. Seseorang telah berulang kali melanggar keagungannya.
Raungannya mengguncang seluruh hutan purba, menyebabkan gunung-gunung bergetar. Ya Tuhan, apa yang dilakukan bos? Dia akan melawan Raja Serigala sendirian. Dia sangat berani. Di kejauhan, Du Huaijin, sang mata 1000 mil, berdiri di atas pohon kuno, menyaksikan pemandangan ini secara langsung. Dia benar-benar terkejut. Chu Feng benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan itu, menghadapi serigala menakutkan itu sendirian. Cepat, rekam, pilih platform siaran langsung untuk menyiarkannya secara bersamaan. Ini adalah pencapaian sensasional. Siapa yang berani melakukan ini, menghadapi serigala tua ini sendirian? Ouyang King, sang pendengar angin, berteriak kegirangan. Ye Qingrou dan Chen Loyan juga sangat terkejut. Berdiri di atas pohon raksasa, mereka menyaksikan pertempuran yang terjadi 1600 meter jauhnya. Chu Feng terlalu berani, dia bahkan tidak menghindar setelah naik, langsung berhadapan dengannya. Ini membuat mereka takjub. Anda harus tahu bahwa belum lama ini, ketika Raja Serigala Biru mengamuk, ia sangat ganas, menyapu kota-kota manusia, tanpa ada yang mampu mengalahkannya. Ini adalah Raja Binatang Buas, jauh lebih unggul dari mereka, dan mereka sama sekali bukan tandingannya. Bahkan dengan semua orang menyerang, itu sia-sia. Ada orang-orang luar biasa lainnya di dekatnya, beberapa datang berkelompok, dan beberapa mengejar sendirian. Sekarang mereka semua gemetar ketakutan. Mereka melihat seseorang menantang serigala biru, yang membuatnya marah. Serigala biru melolong ke bulan, mengguncang gunung-gunung. Suaranya di luar imajinasi, semua makhluk di sekitarnya ketakutan, dan semua binatang buas gemetar dan berlutut di tanah. Beberapa burung buas jatuh dari udara, mendarat gemetar di rerumputan. Ini adalah serangan sonik, pemandangan yang mengerikan. Riak hitam menyebar dari mulut Raja Serigala Biru, menyapu pepohonan dan bebatuan di sekitarnya. Bang, 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 pohon-pohon raksasa patah, duri hancur, bebatuan meledak, dan serigala biru melolong ke bulan, mengguncang seluruh pegunungan kuno. Semua jenis binatang buas dan burung aneh ketakutan. Chu Feng memegang tombak biru emasnya secara horizontal di depannya, tetap tak gentar, juga mengeluarkan lolongan panjang, seperti binatang purba yang mengaum, tidak takut pada serigala biru. Ini adalah suara banteng liar, tetapi setelah dibina oleh manusia, suaranya berbeda, sekarang melengking dan megah, mengagumkan ke segala arah. Di dekatnya, berbagai batu dan pohon juga runtuh, gelombang suara menyebar ke segala arah. Boom! Badai terbentuk di antara Chu Feng dan serigala biru, gelombang suara bergetar dan menyebar keluar, suara pohon-pohon raksasa meledak tanpa henti. Bunuh! Chu Feng menyerang maju lagi, tombak di tangan, matanya berkilat seperti kilat dingin. Kali ini, dia meninggalkan senyumnya yang biasa, serangannya tegas dan cepat. Asteris bang! Asteris serigala ganas itu, meskipun kehilangan bagian belakang tubuhnya dan hanya mampu berjalan dengan kaki depannya, masih sangat cepat, meraung saat melompat ke depan. Kali ini, ia membuka mulutnya yang merah darah, membidik langsung tombak biru keemasan di tangan Chu Feng. Mata Chu Feng menajam seperti kilat. Dia mempercepat, menusukkan tombak ke mulutnya yang menganga, mencoba merebut kesempatan untuk menusuk tenggorokannya. Asteris klang. Asteris. Serigala itu menakutkan, bahkan di saat kritis ini, ia memiliki insting yang luar biasa, menggigit ujung tombak.
Taringnya sudah patah, tetapi meskipun begitu, sisa gigi yang patah masih sangat kuat, menahan tombak dengan kokoh. Ini adalah logam aneh, yang muncul hanya setelah perubahan dahsyat di dunia. Kekerasannya tak terbayangkan, bahkan melampaui berlian, sekaligus memiliki ketangguhan yang luar biasa. Tapi sekarang, terdengar suara melengking dari mulut serigala. Ujung tombak itu berubah bentuk. Serigala ini menakutkan. Seberapa keras giginya? Seru Chen Loyan kaget, menggenggam pedang panjangnya erat-erat. Dia sendiri telah menguji logam ini. Logam itu dapat memotong besi seperti lumpur, namun hampir patah di mulut serigala. Apakah kau merekamnya? Jangan biarkan bos mempertaruhkan nyawanya sia-sia. Jika dia mati dalam pertempuran, tidak ada yang akan tahu. Kita perlu memberitahu dunia luar bahwa dia sedang bertempur dalam pertempuran berdarah di sini, kata Ouyang King, ahli strategi, mendengar mengikuti angin. Jangan sampai sial, Ye Qingrouo memarahi. Boom! Pada saat itu, serigala itu mengguncang kepalanya dengan ganas. Tombak di antara giginya berderak dan berputar. Chu Feng mengerahkan kekuatannya, terus menusuk ke depan, mencoba menembus gigi serigala, menusuk tenggorokannya, dan melukainya dengan parah. Retak. Tiba-tiba, tombak itu patah, tidak mampu menahan kekuatan gigitan yang mengerikan. Chu Feng terlempar ke belakang oleh guncangan kepala serigala yang ganas. Mata tunggal serigala itu menyala dengan ganas. Ia menerkam ke depan, kaki depannya membawa angin kencang. Kekuatannya cukup mengerikan untuk menghancurkan dinding logam. Bang! Tanda seru. Bang! Bang! Chu Feng menghalangi jalannya, menggunakan tombak tumpul atau tinjunya untuk terus-menerus menghantamnya. Satu demi satu, pohon-pohon besar terbelah menjadi dua akibat benturan mereka, dan beberapa batu hancur di bawah serangan serigala, sungguh ganas. Pada saat ini, selaput di antara ibu jari dan jari telunjuk Chu Feng robek, berdarah. Raja serigala itu sangat dominan dan kekuatannya luar biasa. Chu Feng tersentak, menyadari kesalahannya, luka serigala itu tidak separah yang dia bayangkan, dan sudah pulih sebagian. Namun, dia tetap tidak takut. Selama ini, dia terus berlatih teknik pernapasan khusus, dan dia dapat dengan jelas merasakan dirinya berevolusi, fisiknya membaik. Jika tidak, tanpa penyempurnaan harian, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar hari ini. Oh tidak, Chu Feng terluka. Bersiaplah untuk memberikan bantuan, seru Ye Qingrouo, memperhatikan darah merah terang yang mengalir di tangan Chu Feng. Percuma saja, naik ke sana hanya akan menjadi penghalang. Chen Loyan menghela napas. Lawan itu jauh lebih unggul dari mereka, mereka tidak bisa membantu. Boom! Raja serigala biru menerkam, rahangnya menganga, melepaskan angin puting beliung yang menghantam bebatuan yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan hamparan luas pohon-pohon kuno saat ia menyerbu ke arah Chu Feng. Chu Feng terlempar akibat benturan itu, darah menetes dari mulutnya. Serigala biru itu menakutkan, bahkan dalam keadaan lumpuh, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Cepat, ambil senjata api untuk mendukung bos. Dia dalam bahaya, teriak mata 1000 mil. Chen Loyan dengan tegas mengambil peluncur roket, tetapi ragu sejenak sebelum menolak untuk menembak, takut dia mungkin secara tidak sengaja melukai Chu Feng. Bos, jika keadaan semakin buruk, mundurlah. Teriak Ouyang King. Raja serigala ini terlalu ganas, jika ini terus berlanjut, dia khawatir Chu Feng akan mati dalam pertempuran.
Boom! Akhirnya, Chen Loyan melepaskan tembakan, dengan terampil menargetkan area di belakang sisa-sisa serigala biru yang hancur, di mana asap mengepul dan pohon-pohon raksasa patah. Namun, itu tidak efektif. Terutama, Chen Loyan takut melukai Chu Feng dan tidak berani terlalu dekat. Selama roket tidak mengenai Raja Serigala Biru, ia tidak akan terluka. Tanah dan bebatuan yang mengenai tubuhnya, serta gelombang kejut, tidak berguna. Bahkan, peluncur roket tidak efektif melawannya, ia dapat sepenuhnya menghindarinya. Tabrakan dahsyat mengguncang bumi. Chu Feng tetap teguh, melanjutkan pertempurannya dengan Raja Serigala Biru, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Yang lain di belakangnya mulai cemas. Raja Serigala Biru terlalu ganas, jika Chu Feng tidak hati-hati, dia kemungkinan akan binasa di sini. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka mengira Raja Serigala Azure terluka parah, dan dengan kekuatan tempur Chu Feng, dia seharusnya bisa dengan mudah mengalahkannya. Siapa sangka ia pulih begitu cepat dan sekarang menjadi begitu menakutkan, tak tertandingi. Apakah siaran langsungnya sudah ditayangkan? Tanya Du Huaijin, sang mata 1000 mil. Sedang berlangsung. Kita perlu membiarkan orang-orang melihat pertempuran ini. Bahkan jika pemimpin kita mati di sini, itu tidak akan menjadi kematian yang sia-sia. Dia mempertaruhkan nyawanya. Ouyang King, sang pendengar angin, berkata dengan suara berat. Biasanya, mereka berdua ceria dan riang, tetapi sekarang mereka menjadi cemas, menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka berteriak dan meraung sekuat. Tenaga, bunuh Raja Serigala. Tunggu, bos. Di luar, ruang siaran video langsung di forum luar biasa tiba-tiba menimbulkan keributan. Apakah ini nyata? Ya Tuhan, seseorang sedang melawan Raja Serigala. Segera, berita itu menyebar, menarik banyak makhluk luar biasa untuk menonton. Ini nyata, pasti benar. Karena ada bukti bahwa Raja Serigala belum mati, tetapi telah kehilangan separuh tubuhnya dan bersembunyi di pegunungan purba. Kata seseorang, membenarkan bahwa itu bukan berita palsu. Ini nyata, sedang disiarkan langsung. Keganasan itu pasti Raja Serigala. Siapa orang itu? Berani melawan Raja Serigala? Sungguh menakjubkan. Forum luar biasa gempar. Seseorang telah merekamnya secara bersamaan dan menyebarkannya ke dunia luar. Dalam sekejap, video itu muncul di banyak tempat. Itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menciptakan gelombang besar. Dunia luar gempar. Semakin banyak orang menerima berita itu, beberapa menonton klip rekaman, beberapa menonton siaran langsung, semuanya tercengang. Saudara Wang, cepat datang. Seseorang sedang melawan Raja Serigala. Saudari Juan, cepat online, sesuatu yang besar telah terjadi. Itu seperti badai, dengan cepat menyapu daratan. Banyak orang menerima berita itu, terkejut, dan bergegas online untuk menonton pertempuran. Ya Tuhan, tubuh Raja Serigala setengah hancur, namun masih sangat menakutkan, jauh melampaui manusia super biasa. Hei, siapa orang itu? Mengapa dia begitu kuat, berani melawan Raja Serigala sendirian? Oh tidak, tombak orang itu digigit Raja Serigala, dan tangannya berdarah karena gigitan harimau, dia terluka parah. Banyak orang menonton klip siaran tersebut, jantung mereka berdebar kencang. Semakin banyak orang yang tahu,
ikut bergabung, menonton siaran langsung, emosi mereka naik turun mengikuti gelombang. Video ini menyebar di internet, menyebabkan banyak orang meninggalkan segalanya dan pergi menonton. Kamera terlalu jauh, kita tidak bisa melihat siapa orang itu dengan jelas, mendekatlah. Kita akan mengetahuinya cepat atau lambat. Oh tidak, dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia mungkin mati dalam pertempuran. Pertempuran ini menyebabkan kegemparan besar. Chu Feng dan Raja Serigala Biru bertarung sengit di hutan purba, pertempuran semakin intens. Dia terluka, dan metode Raja Serigala Biru sangat menakutkan, menyemburkan api hitam dari mulut dan hidungnya, hampir menelannya. Terlihat bahwa daerah pegunungan ini telah berubah menjadi lava. Namun, kemampuan yang hampir magis ini menghabiskan energinya, dan setelah menggunakannya beberapa kali, ia berhenti menggunakannya. Bunuh! Suara Chu Feng dingin. Meskipun dia terluka dan tangannya berdarah, dia tidak mundur. Dia memegang tombak biru keemasan, yang ujungnya patah, dan menggunakannya sebagai gada, menghantamkannya ke depan. Dentang! Kaki depan Raja Serigala Biru sangat keras, bertabrakan dengan batang tombak biru keemasan, menghasilkan getaran logam yang sangat mencengangkan. Dari segi kekuatan saja, ia lebih unggul dari Chu Feng. Bagaimanapun, ia adalah Raja Binatang Buas, dan ia telah pulih secara signifikan, jauh dari selemah yang dibayangkan Istana Kekosongan Giok. Luka di mulut harimau Chu Feng melebar, darah menyembur keluar. Bersamaan dengan itu, dia terlempar jauh. Serigala Biru melompat seperti kilat, dan menerkamnya seperti gunung yang runtuh, berniat membunuhnya. Tidak bagus. Banyak orang yang menonton siaran langsung tidak bisa menahan diri untuk berteriak, melihat pria itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menghadapi situasi hidup dan mati. Jantung beberapa orang berdebar kencang, khawatir padanya, dengan tulus berharap dia bisa membunuh Raja Serigala Biru yang ganas itu. Banyak yang berharap mereka bisa bergegas dan bergabung dalam pertarungan, membantai Serigala Biru ini. Serigala Biru menerkam ke depan, matanya yang tunggal tanpa ampun, tatapannya dingin dan menusuk. Tombak tumpul Chu Feng telah terlempar. Asteris swoosh. Asteris. Pada saat itu, cahaya dingin menyambar, dan Chu Feng menarik pedang panjang berkilauan dari pakaian pelindung nuklirnya yang compang camping, menebas Serigala Biru yang menyerang. Dia telah memperhitungkan situasi ini dengan tepat, dia ingin membunuh iblis ini di saat yang paling berbahaya. Asteris Book. Asteris. Kilatan darah, dan Raja Serigala meraung saat luka mengerikan terbuka di lehernya, darah menyembur keluar, dan ia terlempar ke belakang. Raungannya yang dahsyat mengguncang langit. Faktanya, emosi Chu Feng bahkan lebih bergejolak daripada serigala itu. Satu serangan itu tidak membunuhnya. Ini juga pedang panjang logam langka yang diberikan kepadanya oleh Istana Giok Void, sangat tajam. Namun, kekuatan misterius terpancar dari serigala itu, menghalangi pedang panjang itu pada saat terakhir, mencegahnya membelah lehernya sepenuhnya. Manusia, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Raungan serigala itu. Belum lama ini, ia bertindak sendirian, melintasi dataran tinggi Yunnan Guizhou, membantai seluruh kota dalam satu serangan, mengakibatkan kematian lebih dari 700.000 orang. Saat itu, ia begitu sombong dan tak terkendal. Tetapi sekarang seorang manusia berani menghinanya, seorang individu yang berani melawannya, membuatnya marah. Membunuhku.
Kau tidak bisa. Suara Chu Feng serak, darah di mulutnya, tenggorokannya terasa terbakar. Dia memang terluka, dan sangat parah. Ini adalah pertempuran paling berat yang pernah dia lawan. Raja binatang benar-benar menakutkan. Aku sudah membunuh lebih dari 700.000 orang, apa salahnya membunuh satu orang lagi? Suara serigala itu dalam, tetapi menggema di seluruh hutan pegunungan, bergemuruh dan bergelombang di pegunungan, menyebabkan burung dan binatang di sekitarnya gemetar ketakutan. Untuk membalas dendam atas kematian mereka, aku akan memenggal kepalamu hari ini. Chu Feng meraung, pedang panjangnya memancarkan cahaya terang saat dia menebas ke depan. Bab 104 Dewa Iblis. Chu Feng, dengan pedang panjang, menyerbu lereng gunung dengan kecepatan tinggi, menebas Raja Serigala. Dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal, bilah pedang berkilauan putih, memancarkan cahaya yang mengerikan, membawa momentum yang tak terbendung. Dentang, dentang, dentang. Serigala itu meraung, mengayunkan kaki depannya untuk menangkis, tetapi kali ini ia tidak berani menyentuh ujung pedang, melainkan menyerang sisi pedang panjang untuk menangkis ancaman. Suaranya memekakkan telinga, percikan api beterbangan. Pedang panjang di tangan Chu Feng tampak berubah menjadi seberkas cahaya, kabut putih, bergelombang dan bergelombang, menyelimuti serigala. Batu-batu hancur, pohon-pohon raksasa patah, kemanapun pedang panjang yang berkilauan itu lewat, semua rintangan hancur berkeping-keping, pemandangan yang mengerikan. Boom! Tanah terbelah, memperlihatkan jurang yang besar, dinding gunung yang keras terbelah seperti tahu, lalu meledak, mengirimkan tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Pertempuran antara manusia dan serigala itu sengit, segala sesuatu di jalan mereka hancur. Raungan, serigala itu melolong, bulunya berdiri tegak, lapisan energi misterius melonjak dari tubuhnya, kekuatannya meroket, kekuatan Raja Binatang Buas meresap ke udara. Dentang, ia mulai mengamuk, hampir menjatuhkan pedang panjangnya. Chu Feng tidak hanya memiliki luka di tangannya, tetapi juga di antara semua jarinya, dari mana darah merah mengalir, akibat dari kekuatan yang sangat besar. Chu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya, berakselerasi hingga kecepatan subsonik, setiap gerakan dan ayunan pedangnya sangat menakutkan. Terlihat bahwa pedang panjang yang berkilauan itu menjadi semakin menakutkan, berbenturan dengan serigala dan membuatnya semakin waspada. Dengan kecepatan yang menakjubkan seperti itu, bahkan selembar kertas pun bisa disobek, apalagi pedang panjang yang ditempa dari logam langka, daya hancurnya meroket. Terutama ketika Chu Feng mendorong kekuatannya hingga batasnya, puluhan lapisan cahaya pedang berkelebat saat ia menebas ke depan berulang kali, menyebabkan pupil mata serigala menyempit. Dentang, dentang, dentang. Kaki depan serigala yang kuat berulang kali menghantam sisi pedang panjang, menghalangi dan meredakan krisis. Chu Feng mempercepat gerakannya, hampir panik. Asteris dek dentang-dentang. Asteris beberapa suara lembut terdengar saat pedang panjang menebas bulu serigala, meninggalkan luka berdarah dan memercikkan darah raja. Dalam sekejap, kaki depan Raja Serigala berlumuran darah. Mereka yang menonton siaran langsung sangat terkejut. Itu adalah Raja Serigala. Ia telah terluka. Serigala tua yang ganas ini pernah berkeliaran sendirian di dataran tinggi Yunan Guizhou, membantai seluruh kota seorang diri, mengakibatkan kematian lebih dari 700.000 orang, makhluk yang benar-benar menakutkan. Tapi sekarang ia terluka, dan banyak yang sangat bersemangat.
emosi mereka meluap. Bunuh dia. Balas dendam para korban. Bunuh serigala ini. Bunuh. Beberapa berteriak, mengepalkan tinju mereka, berharap mereka bisa bergegas ke medan perang dan bertarung di sampingnya. Kegembiraan mereka tak terbatas. Di medan perang, Chu Feng mengerutkan kening. Serigala ini terlalu menakutkan. Dia telah mendorong kecepatannya hingga batasnya, mencapai lebih dari 260 meter per detik, mempertahankan kecepatan subsonik, pengurasan energi yang luar biasa. Dalam jangka panjang, dia akan kelelahan dan tidak mampu menahannya. Dia telah menguji ini sebelumnya, kecepatan ini hanya dapat dipertahankan untuk sesaat, bukan untuk periode panjang ayunan pedang frekuensi tinggi. Kekuatan serangan yang menakutkan itu hanya berhasil menembus pertahanan serigala, memutus kaki depannya, tetapi gagal untuk memotongnya. Di depan, bulu serigala berdiri tegak, kulitnya diselimuti energi misterius, mencegah pedang menembus lebih jauh. Raja binatang buas ini terlalu menakutkan, sulit dibunuh. Jika ini berlanjut, Chu Feng pasti akan kelelahan, dan pada saat itu serigala akan melancarkan serangan balik yang ganas. Awuo, serigala itu melolong, matanya mengancam. Kaki depannya yang terluka, berdarah deras, merasa terhina. Raja binatang buas, yang memandang rendah semua makhluk lain, kini menderita kerugian seperti itu. Mulutnya yang menganga terbuka, seolah ingin menelan Chu Feng hidup-hidup. Dentang, dentang, dentang. Meskipun telah kehilangan taringnya, giginya yang patah masih berkilau dengan cahaya putih dingin, menggigit pedang panjang beberapa kali, mencoba menghancurkan senjata itu. Raja Serigala memiliki banyak stamina, situasinya genting. Jika serangan ganas ini tidak membunuhnya, orang itu akan berada dalam bahaya. Seorang pengamat terampil di antara para penonton membuat penilaian ini. Siapa yang menyiarkan langsung pertempuran ini? Cepat ubah arah dan tunjukkan wajah mereka. Mereka sebagian besar membelakangi kita. Seseorang mengeluh, meninggalkan komentar di bawah video siaran langsung, karena kamera sebagian besar terfokus pada Raja Binatang Buas, sehingga punggung orang tersebut terlihat hampir sepanjang waktu. Jarak pengambilan gambarnya terlalu jauh, bisakah Anda mendekat? Komentar yang lain. Namun, sebagian besar orang mengerti, orang yang merekam video itu mempertaruhkan nyawanya dan jelas berada di belakang pengamat yang terampil, tidak berani muncul di belakang Raja Binatang Buas. Boom! Momentum Chu Feng meningkat, pedang panjangnya menyambar seperti kilat. Dia melompat ke udara, melepaskan serangkaian tebasan ke arah serigala, menunjukkan tekad yang tak kenal ampun dan habis-habisan. Bunuh! Banyak yang menyaksikan adegan ini berteriak, emosi mereka meluap. Tetapi pada saat itu, video terputus, gambar menghilang. Untuk sepersekian detik, semua orang terdiam. Tetapi segera, internet meledak dalam kekacauan, hampir mendidih. Ya Tuhan, kenapa berhenti di saat yang krusial? Apa yang terjadi? Lanjutkan siaran. Apa yang terjadi? Sialan, apakah kau sengaja melakukan ini? Aku hanya mengatakan beberapa kata padamu, dan kau langsung berhenti. Pada saat kritis seperti itu, pemutusan mendadak itu sangat menjengkelkan. Rasanya seperti berada di ambang mencapai surga, lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap, dan kau jatuh ke jurang. Itu keterlaluan. Bagaimana bisa video terputus tepat saat sarafku tegang? Aku hampir gila. Kakak, maafkan kami tidak akan memarahimu lagi. Teruslah siaran langsung.
Tidak masalah jika jaraknya agak jauh, tidak masalah jika kita hanya merekam punggung orang itu, teruskan saja. Internet gempar. Akhirnya, seseorang menganalisis masalahnya, mungkin bukan orang itu yang sengaja mengganggu pertempuran. Jelas bahwa pertempuran ini terjadi di pegunungan terpencil, di mana sinyalnya tidak terlalu bagus. Mempertahankan siaran langsung yang lancar selama itu sudah cukup luar biasa. Orang-orang menyadari hal itu, tetapi masih merasa seperti hati mereka terkoyak. Semua berdoa agar semuanya kembali normal dan siaran langsung dapat dilanjutkan. Jauh di dalam hutan purba, Ouyang King, sang pendengar angin, berada dalam keadaan panik. Seperti yang telah dispekulasikan dunia luar, sinyal tiba-tiba menghilang, menyebabkan siaran langsung terputus. Posisimu tadi sangat bagus, dengan sinyal penuh. Jika kau tidak bergerak, tidak akan ada masalah. Kata Du Huaijin, sang mata 1000 mil. Mereka sudah meninggalkan medan perang itu. Aku harus mengikuti mereka. Kalau tidak aku tidak akan bisa mendapatkan rekaman apapun, kata Ouyang King. Seperti yang dikatakan Lutong di istana Giokvoid, sinyal di pegunungan purba sangat lemah, kadang ada, kadang tidak. Bersiaplah menyerang. Chu Feng dalam bahaya. Pupil mata Ye Qingrou Yang Yi indah memancarkan sinar cemerlang. Dia mengepakkan sepasang sayap putih bersihnya, melayang ke langit, dan membawa senjata berkekuatan tinggi di bahunya, membidik ke depan, siap menembak kapan saja. Ini sangat membuat frustrasi. Kita sama sekali tidak bisa membantu, kata Du Huaijin dengan cemas. Apalagi dia dan Ouyang King, bahkan Chen Loyan pun cukup tak berdaya. Dalam pertempuran tingkat itu, bahkan jika dia dan Ye Qingrou maju, itu tidak akan terlalu efektif, mereka hanya bisa mengganggu. Chen Loyan maju, bersiap untuk mencegat serigala biru. Boom! Asap dan debu mengepul ke langit. Ye Qingrou dan Chen Loyan sama-sama menggunakan senjata berkekuatan tinggi untuk membombardir Raja Serigala Biru, mencoba menghentikannya dan mengurangi keganasannya. Sayangnya, itu tidak terlalu efektif. Keduanya mulai mendekat, berharap dapat membantu Chu Feng pada saat yang krusial dan bergabung dalam pertarungan. Mundur, jangan ganggu aku. Suara Chu Feng rendah, darah menetes dari sudut mulutnya, tenggorokannya terasa terbakar kesakitan. Dia terluka parah, Changlang telah menyerangnya, membuatnya terlempar seolah-olah gunung telah menimpanya, kekuatannya sangat dahsyat. Ye Qingrou dan Chen Loyan, tak berdaya, akhirnya menuruti nasihat itu dan segera mundur. Mereka tahu Chu Feng benar, jika mereka maju, mereka kemungkinan hanya akan mati sia-sia. Ah, ada sinyal. Siaran langsung kembali. Orang-orang yang menonton secara daring sangat gembira, semuanya menatap layar, sangat bersemangat. Oh tidak, Changlang mengamuk. Orang itu dalam bahaya. Orang-orang melihat bahwa setelah Changlang mengamuk, serangannya seperti gelombang laut, satu demi satu, bergelombang dan menakutkan. Changlang terus menerkam ke depan, sementara orang itu mundur dengan cepat. Di sepanjang jalan, bebatuan hancur berkeping-keping, pohon-pohon purba roboh, dedaunan beterbangan kemana-mana, dan seluruh hutan rata dengan tanah, sungguh menghancurkan, tidak ada yang bisa menghentikan Changlang. Ia membuka mulutnya yang merah darah, mencabik-cabik pedang panjang yang menebas ke bawah. Kaki depannya menghantam, meretakkan tanah dan menyebarkan retakan hitam besar di seluruh hutan. Orang bisa membayangkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya,
Hamparan hutan purba yang luas hancur total, tanah dipenuhi retakan dalam dan banyak kawah raksasa. Bang! Serigala itu menjadi semakin ganas. Kaki depannya menghantam ke bawah, mengenai helm Chu Feng, yang langsung retak. Pakaian pelindung nuklirnya sudah compang-camping, hanya helm nuklir terkeras yang tersisa, tetapi sekarang helm itu pun tiba-tiba pecah. Ah! Banyak orang berteriak, merasakan bahwa pria itu dalam bahaya dan mungkin akan binasa. Retak. Helm itu meledak. Pada saat ini, banyak orang membelalakkan mata mereka. Sebelumnya, pria itu mengenakan helm nuklir yang menutupi wajahnya. Sekarang, orang-orang merasakan antisipasi sekaligus ketakutan, antisipasi untuk melihat seperti apa penampilannya, tetapi juga takut bahwa dia telah terluka parah dalam serangan ini. Tiba-tiba, panggilan video terputus. Tidak ada sinyal. Ya Tuhan, kenapa terputus lagi? Apa yang terjadi padanya? Ini sangat mengkhawatirkan. Tolong jangan biarkan dia mati dalam pertempuran. Mengapa serigala biru begitu sulit dibunuh? Dia telah membantai begitu banyak manusia dan masih begitu gila. Sungguh menjijikkan. Banyak orang merasa cemas. Jarang sekali menemukan ahli hebat seperti itu yang berani pergi sendirian untuk membunuh Raja Serigala Biru. Keberanian seperti itu menginspirasi dan mendorong banyak orang. Jika dia mati dalam pertempuran, itu akan sangat disayangkan. Dengan suara keras, helm itu meledak, dan Chu Feng juga terlempar keluar, tetapi dia menggenggam pedang panjang di tangannya lebih erat lagi. Dia mundur dengan cepat setelah mendarat. Pupil mata serigala biru sangat dingin. Ia menerkamnya hampir seperti sedang terbang, kecepatannya menakutkan. Ia melompat lebih dari 100 meter dalam sekali lompatan, sama sekali tidak seperti tubuh yang hancur. Raungan. Lolongan serigala itu memekakkan telinga, dan gelombang suaranya mengintimidasi hutan purba yang luas. Ia tahu bahwa manusia ini mungkin sudah tamat. Ia memang sangat cepat sebelumnya, tetapi ia telah kelelahan. Sekarang giliran serigala itu untuk bertindak. Mati. Raja binatang tidak boleh dihina. Kata-kata serigala biru itu dingin, dan ia menerkamnya dalam sekejap mata. Benar saja, manusia itu kelelahan, kekuatan dan kecepatannya telah menurun, dan ia akan segera mati jika ini terus berlanjut. Changlang yang kejam menyerang dengan dingin. Bunuh. Chu Feng tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, ritme pernapasannya berubah. Kabut putih mengepul dari mulut dan hidungnya. Ia menggunakan teknik pernapasan khusus, langsung meningkatkan kekuatan dan kecepatannya lagi. Pada titik terlemahnya, ia tiba-tiba meledak, mengejutkan Changlang, yang meraung berulang kali. Mata Chu Feng dingin, dan cahaya dari pedangnya mengalir seperti air terjun perak, menebas ke depan dengan liar, satu serangan demi satu serangan. Pada saat yang sama, ia mencapai kecepatan subsonik lagi, kekuatan fisiknya melonjak. Akhirnya, ada sinyal lagi. Rasanya seperti hidup dan mati bersama sinyal siaran langsung, seru seseorang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu tiba-tiba menjadi sangat berani, memaksa Changlang mundur, berdarah deras. Orang-orang berseru, melihat sosok itu, seperti dewa perang, maju ke depan, pedang panjangnya berubah menjadi kilatan petir, membunuh Changlang dan membuatnya meraung marah. Pada saat ini, kepala dan kaki depan serigala itu berlumuran darah, dengan banyak luka, bulunya robek, dan bahkan luka besar di mulutnya. Chu Feng mengamuk,
Setiap serangannya lebih ganas dari sebelumnya. Dia tahu dia harus membunuh serigala itu secepat mungkin, atau kesempatannya akan hilang. Deck. Sebuah pedang menghantam kepala serigala. Ia tidak bisa menangkisnya, pedang itu menancap di tengkoraknya, menyebabkannya meraung kesakitan, darah menyembur keluar. Jika bukan karena energi misterius yang mengalir di tubuhnya, ia pasti sudah terbelah menjadi dua dan mati di sana. Itulah kekuatan Raja Binatang Buas, kemampuan yang hampir ilahi. Raungan. Serigala itu bertarung mati-matian, mata tunggalnya menyala terang. Ia mengabaikan konsekuensinya, melepaskan kemampuan mengerikan yang hampir magis itu sekali lagi. Dalam sekejap, ia menyemburkan api dari mulut dan hidungnya, mengepulkan asap, berniat membakar Chu Feng. Namun, ini terlalu berat baginya, ia tidak mampu menahannya. Luka-lukanya saat ini tidak cukup untuk menahan serangan seperti itu, jika tidak, ia tidak akan berhenti begitu cepat setelah penggunaan pertamanya. Dengan kecepatan ini, ia mungkin akan lumpuh setelah pertempuran. Dalam sekejap, area itu diselimuti asap dan api hitam, hanya memperlihatkan dua sosok buram yang saling bertarung. Chu Feng menggunakan teknik pernapasan khusus, tubuhnya diselimuti kekuatan misterius yang menghalangi serangan api hitam. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, menebas dengan pedang panjangnya, berharap bisa memenggal kepala lawannya dalam satu serangan, mendorong kekuatan tempurnya hingga batas maksimal. Klang klang klang. Tubuh serigala biru terluka sekali lagi, pupil matanya menyempit, menyadari bahwa api itu tidak banyak berpengaruh pada Chu Feng. Secara khusus, indera ilahinya telah gagal, artinya lawannya cukup dekat untuk seimbang, keduanya mencapai level yang sama. Ia merasa ngeri, bukan karena lawannya menjadi lebih kuat, tetapi karena ia telah melemah, terpaksa menggunakan kemampuan supranatural, yang mengakibatkan konsumsi kekuatan yang berlebihan. Aku telah membantai ratusan ribu, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa membunuhmu. Serigala biru meraung, bertarung mati-matian, melepaskan kemampuan terkuatnya, keahliannya. Mendekati Dao, api di mulut dan lubang hidungnya menghilang, tetapi bumi retak, mengaduk bebatuan dan tanah seperti gelombang yang menghantam Chu Feng. Ini adalah teknik terkuatnya, ketika ia membantai kota, ia telah menggunakan kekuatan yang menakjubkan ini, mengendalikan energi bumi untuk menghancurkan semua bangunan dan membunuh lebih dari 700.000 orang. Chu Feng, dengan langkah yang tidak stabil, terus-menerus menginjak bebatuan yang berputar dan gelombang tanah, melawan serigala biru. Debu mengepul, pegunungan menyerupai gelombang yang mengamuk, beberapa hutan menjulang ke langit, yang lain tenggelam, puluhan, bahkan ratusan, gelombang besar tanah dan batu bergolak. Mati, serigala biru melepaskan serangan terkuatnya, mengubur Chu Feng di dalam tanah dan bebatuan saat ia menerkam. Krak. Pedang panjang yang berkilauan itu hancur berkeping-keping. Kini, ia tidak hanya memiliki kemampuan supranatural tetapi juga tubuh yang sangat tangguh, mematahkan senjata Chu Feng di tangannya. Ia ganas, membuka mulutnya yang merah darah untuk menelan Chu Feng bulat-bulat. Di luar, semua orang gemetar ketakutan. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka samar-samar dapat melihat serigala biru menerkam Chu Feng, siap untuk melahapnya. Dentang. Chu Feng terbebas dari tanah dan bebatuan, cahaya gelap tiba-tiba berkilat di tangannya, sangat tajam, yang ia ayunkan dengan kecepatan kilat.
Leher serigala biru teriris, darah menyembur keluar. Pada saat itu, ia merasakan kekuatan hidupnya terkuras, melemah. Serigala biru meraung marah, menggunakan energi misteriusnya untuk menghentikan pendarahan, mundur dengan cepat untuk menghindari cahaya gelap. Chu Feng mengikutinya. Dia telah menunggu kesempatan, dan pada saat pedang panjang itu hancur, di saat serigala biru paling lengah, dia tiba-tiba menggunakan pedang pendek hitamnya, mencapai efek yang luar biasa. Sekarang dia memiliki keunggulan, bagaimana mungkin dia tidak melancarkan serangan yang ganas. Pedang pendek hitam pekat itu sangat kuat, terus-menerus merobek bulu serigala dan melukainya dengan parah. Untuk pertama kalinya, serigala itu merasakan ketakutan, ia merasakan kekuatan hidupnya terkuras terlalu cepat, terutama karena ia baru saja menggunakan kemampuan yang hampir supranatural, membalikkan tanah dan menghabiskan terlalu banyak energi. Asteris. Detik berikutnya, pedang Chu Feng hampir sepenuhnya memutus kepalanya, memperlebar luka di lehernya. Apa yang terjadi? Orang-orang terkejut, karena di tengah kepulan debu, gelombang tanah dan batu berhenti, dan orang itu sedang menekan serigala, tanpa henti menyerang dan maju. Serigala itu meraung, menggunakan kekuatan terkuatnya saat ini untuk menepis pedang pendek itu. Mati, desisnya, membuka mulutnya yang ganas dan merah darah, lalu menerjang ke depan. Chu Feng tidak panik setelah kehilangan pedang pendek itu, sebaliknya, dia menjadi lebih tenang. Tinju-tinjunya diselimuti energi misterius, dan dia menggunakan teknik pernapasan khusus untuk mengaktifkan tinju iblis banteng perkasa. Bang, 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 tinju-tinjunya, seperti tanduk iblis banteng, tak terkalahkan dan setajam pedang, menghantam serigala itu dan menyebabkan semburan darah. Orang-orang terkejut, ngeri melihat pemandangan yang mengerikan itu. Pria itu telah membalikkan keadaan, menekan serigala itu. Seperti dewa iblis, dia melangkah maju, melepaskan rentetan pukulan tinju, keganasannya tak tertandingi. Awuo, serigala itu ketakutan, jelas merasakan kelelahannya, tidak mampu bertahan lebih lama lagi, ia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Puff! Chu Feng melompat, pukulan tinjunya kuat dan mendominasi. Tinju kanannya tampak berubah menjadi tanduk iblis banteng yang tajam, menghantam mata tunggal serigala itu. Awuo, serigala itu tidak bisa menghindar, mengeluarkan lolongan melengking yang mengguncang hutan purba di dekatnya. Daun-daun berguguran tak terhitung jumlahnya, dan binatang-binatang gemetar dan merangkak di atas lutut mereka. Mata tunggalnya hancur, kekuatan hidupnya menurun dengan cepat, ia berada di ambang kematian. Ya Tuhan, dia membunuh Raja Serigala. Dia seperti dewa iblis. Bab 105 Membunuh Raja. Lolongan serigala yang memilukan mengguncang seluruh hutan purba. Asap tebal dan riak hitam mengerikan menyembur dari mulutnya. Gelombang suara menyebabkan vegetasi di sekitarnya hancur dan bebatuan meledak. Chu Feng dengan cepat mundur, menghindari serangan terakhir serigala itu. Awuo, lolongan serigala itu mengerikan, semua binatang gemetar, bahkan burung-burung di dekatnya pun terguncang, beberapa meledak di udara menjadi awan kabut darah. Bulu-bulunya berserakan. Berpusat pada serigala, riak hitam menyebar dengan cepat, menyebabkan bencana dahsyat. Chu Feng menggunakan raungan banteng liar untuk memblokir serangan suara, mulutnya sendiri dipenuhi riak energi, meredakan krisis. Kepala serigala itu berlumuran darah, satu matanya hancur. Ia mengamuk, melolong dan meraung,
ingin mencabik-cabik Chu Feng. Tidak dapat melihat apapun, takut akan kembalinya Chu Feng, ia hanya bisa melolong dengan gila-gilaan, menggunakan gelombang suara untuk memblokir musuh yang mengerikan itu. Itu adalah Raja Binatang, kekuatannya jauh melampaui manusia super. Bahkan setelah separuh tubuhnya hancur oleh senjata nuklir, ia masih memiliki aura kesombongan, tak gentar menghadapi manusia super. Namun kini, ia telah menderita kekalahan telak. Serigala biru hampir tak bisa menerimanya, ia adalah Raja Binatang, namun ia begitu menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi luka, berlumuran darah, bahkan mata terakhirnya telah tertusuk oleh satu pukulan, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Aku bisa membunuh 700.000 orang, tetapi aku harus mati di tangan satu orang, meraunglah. Ia meraung dengan gila, tak mau menerima takdirnya. Serigala biru jelas merasakan kekuatan hidupnya melemah, ia akan segera mati, dipenuhi rasa takut dan amarah. Jika ia mati di tangan makhluk setingkat raja, ia tidak akan merasa sedih, orang itu bahkan belum mencapai level itu. Aku harus hidup, serigala biru bersumpah dalam hatinya. Tubuhnya mengalami transformasi yang menakjubkan, bulunya retak, tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah akan meledak. Namun, aura menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Orang luar mungkin tidak melihatnya, tetapi Chu Feng dapat melihatnya dengan jelas, giginya yang patah rontok dengan cepat, apakah gigi baru akan tumbuh? Apa yang terjadi? Seru Chu Feng kaget. Kaki depannya, yang awalnya telanjang dan tanpa cakar, kini hancur dan berdarah, perlahan-lahan berkilauan dengan cahaya dingin saat cakar mulai tumbuh. Lehernya, yang hampir putus, kini mulai sembuh. Ini terlalu aneh, ia benar-benar memiliki kemampuan generasi. Hosh! Chu Feng bergegas maju. Bahkan jika ia melancarkan serangan balik yang putus asa, ia harus melawannya sampai mati, karena serigala biru sedang mengalami transformasi yang menakjubkan, seolah-olah akan terlahir kembali. Ia melayangkan pukulan, tinjunya dipenuhi energi misterius, yang mengenai serigala biru, menciptakan lubang berdarah dengan suara, puff, yang lembut, darah menyembur keluar. Serigala biru melolong dan terbang mundur. Namun, ia mengabaikan serangan itu, terus meraung. Semua bulunya rontok, dan kemudian dalam sekejap mata, bulu serigala baru yang lebat tumbuh kembali. Kali ini, bulunya bahkan lebih berkilau, dan auranya sangat menakutkan. Kau masih ingin hidup kembali? Mustahil. Mata Chu Feng berkilat seperti kilat saat dia melepaskan kekuatan terkuatnya, menggunakan tinju iblis banteng perkasa untuk melancarkan serangan dahsyat. Bang bang bang. Kekuatan Chu Feng sangat menakutkan. Tinju-tinjunya, seperti tanduk iblis banteng, menembus segala sesuatu di jalannya. Selusin pukulan mendarat di serigala biru, menyebabkan semburan darah menyembur. Serigala biru meraung marah, ia terlalu pasif. Ia cemas dan ketakutan. Transformasinya masih membutuhkan waktu. Di masa lalu, ia memiliki temuan luar biasa, mengonsumsi beberapa buah eksotis di pegunungan yang dalam. Salah satunya memungkinkannya untuk merasakan bahwa ia dapat membuka kekuatan generasi yang menakjubkan. Prasyaratnya adalah ia perlu menembus belenggu tahap Raja Binatang awal, maju lebih jauh, dan membuka kunci garis keturunan di dalam tubuhnya. Kemudian, ia akan memiliki kesempatan untuk beregenerasi, untuk mencapai nirwana. Serigala Azure mengamuk, tubuhnya berguling-guling,
mencoba membuka kunci itu dan melepaskan kekuatan regenerasinya. Namun, ia juga tahu bahwa kondisinya sangat buruk, tidak cocok untuk tindakan seperti itu. Bahkan jika ia bisa membuka kemampuan itu hanya akan memungkinkannya untuk bertahan hidup. Ia tidak punya harapan untuk mengembalikan tubuhnya ke kejayaannya semula. Tetapi ia tidak punya pilihan selain menyia-nyiakan kesempatan ini, atau ia akan mati. Awalnya, ia berencana untuk beristirahat selama beberapa bulan sebelum melanjutkan. Awuo, serigala itu melolong, menggeliat kesakitan. Ia menahan jejak tinju Chu Feng yang mengerikan, tubuhnya penuh lubang. Bulunya yang baru tumbuh berlumuran darah merah. Ketakutan mencengkeram hatinya, sebagai raja binatang buas. Ia telah sampai pada titik ini. Belum lama ini, ia telah mengaum melintasi dataran tinggi Yunnan Guizhou, membantai seluruh kota, dan sekarang ia begitu sengsara. Awuo, serigala itu melolong, melarikan diri untuk menghindari jejak tinju Chu Feng. Area tempat tanah dan bebatuan berguncang sebelumnya masih dipenuhi debu dan asap. Di luar, orang-orang tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka dapat memperoleh gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Banyak yang sangat bersemangat. Raja Serigala, yang dulunya begitu ganas, kini dipaksa melarikan diri oleh sosok iblis itu, berlumuran darah. "Bunuh dia!" teriak banyak orang, ekspresi mereka bersemangat, telah lama menunggu momen ini. Boom! Tiba-tiba, aura yang menakjubkan terpancar dari tubuh serigala. Semua giginya yang patah rontok, dan sepasang taring baru tumbuh dengan cepat, menakutkan untuk dilihat. Inilah esensi transformasinya. Setelah generasi, taring-taring itu akan menjadi senjata terkuatnya. Sayangnya, bagian belakang tubuhnya hancur dan tidak dapat beregenerasi, dan hilangnya sejumlah besar esensi hidupnya telah membuatnya dalam keadaan yang mengerikan. Serigala itu putus asa, ia tahu bahwa kelahiran kembali ini telah gagal, dan ini adalah akhirnya. Ia memiliki firasat bahwa ia tidak akan bertahan hidup. Raungan. Ia meraung, telinga serigalanya berdiri tegak, mendengarkan hembusan angin dari pukulan, merasakan lokasi Chu Feng, dan mengaktifkan indera ilahinya. Ia menerkam balik. Perjuangan yang putus asa. Ia melakukan upaya terakhir, ingin menyeret Chu Feng bersamanya. Di luar, orang-orang terkejut. Bagaimana serigala ini bisa menjadi lebih kuat lagi? Keganasannya luar biasa. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah Raja Serigala ini telah pulih sepenuhnya? Mengapa kita tidak bisa membunuhnya? Kemampuan yang mengerikan. Apakah serigala ini memiliki keabadian? Kita harus membunuhnya. Semua orang dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Chu Feng tidak mengetahui kondisi serigala itu, ia hanya melihatnya menumbuhkan bulu baru dan sepasang taring, dan merasa ia sedang pulih, jadi ia harus bertindak. Setelah sampai sejauh ini, bagaimana ia bisa mentolerir generasi Raja Serigala? Bunuh! Chu Feng meraung putus asa. Dia sedang berlatih teknik pernapasan khusus sambil secara bersamaan melepaskan tinju iblis banteng perkasa. Kekuatan tempurnya melonjak hingga batasnya, setiap pukulannya sangat menakutkan. Kekuatan pukulannya sangat besar, membuat pasir dan batu beterbangan. Boom! Chu Feng berbenturan langsung dengan serigala biru, dan setelah puluhan pertukaran pukulan, dia yakin Raja Binatang itu telah tamat, karena meskipun tampak gila, kekuatannya sebenarnya melemah. Tam. Chu Feng mengamuk, pukulannya hampir menembus kecepatan suara,
menghasilkan ledakan mengerikan, lebih menakutkan daripada guntur. Beberapa pukulan mendarat di kepala serigala biru secara beruntun, dan dengan dentuman, serigala biru akhirnya roboh, terlempar ke belakang, berlumuran darah, taringnya terlihat, tampak sangat ganas. Melolong, dengan raungan, tubuhnya mulai kejang, tergeletak di sana, berlumuran darah, tidak mampu berdiri lagi. Klang! Chu Feng menemukan pedang pendek hitam, menariknya dari celah di batu, dan berjalan maju. Dia gelisah, tidak yakin apakah Raja Serigala Biru dapat beregenerasi, hanya dengan memenggal kepalanya ia bisa menemukan kedamaian. Chu Feng benar-benar kelelahan, langkahnya goyah. Pertempuran ini sangat berat, terlalu sulit. Serigala itu merasakan kematiannya yang akan segera tiba, dipenuhi keputusasaan dan kebencian, dan mengeluarkan lolongan terakhir yang mengguncang bumi. Auuu! Suara itu bergema di seluruh pegunungan kuno. Daun-daun berguguran dari pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di hutan purba, dan semua jenis burung dan binatang gemetar, takut mengeluarkan suara. Lolongan ini sangat keras. Meskipun lokasi syuting berjauhan, suara itu tetap menembus udara, membuat merinding orang-orang yang menonton siaran langsung, karena lolongan yang menyedihkan itu seolah bergema tepat di samping mereka. Serigala itu sekarat, dan hati orang-orang bergetar. Banyak yang menghela napas lega, akhirnya, mereka bisa membunuhnya. Kemarahan yang terpendam lenyap, Raja Binatang Buas yang telah mengganggu wilayah itu akan segera tumbang. Tiba-tiba, Chu Feng ketakutan, bulu kuduknya berdiri. Dua taring yang baru tumbuh, yang entah bagaimana jatuh dari mulut serigala, melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Sensasi menjadi sasaran senjata berkekuatan tinggi, seluruh tubuhnya diselimuti olehnya. Pada saat ini, mata Chu Feng menjadi sedingin es. Dia harus menghindari pukulan terakhir serigala terlebih dahulu, itulah yang benar-benar fatal. Dia bereaksi dengan cepat, tubuhnya menempel ke tanah. Dua taringnya, putih dan berkilauan, namun menakutkan, melesat melewatinya, menembus bebatuan dan menghantam dinding gunung di dekatnya, menancap dalam-dalam di dalamnya. Chu Feng bergerak di sepanjang tanah, mengabaikan segalanya, menyerbu ke arah Raja Serigala. Dia memiliki kesempatan untuk menghindari peluru di sekitarnya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak akan merasa tenang sampai dia memenggal kepala Raja Binatang Buas itu. Asteris. Chu Feng mendekat, pedangnya melesat, membelah leher serigala. Kepala serigala yang besar itu berguling ke tanah, menyemburkan darah raja. Bang bang bang. Rentetan peluru menghujani area tersebut, benar-benar menyelimutinya. Bum bum bum. Bahkan ada peluru artileri, dan peluru penembus lapis baja yang kuat lainnya. Seseorang menggunakan senjata berat berdaya tinggi, membombardir area tersebut tanpa henti. Pada saat ini, dunia luar meledak dalam kekacauan. Sialan, siapa ini? Kekuatan apa yang berani melakukan ini? Ya Tuhan, ini terlalu kejam. Apakah mereka manusia? Kebrutalan seperti itu, menargetkan seseorang yang membunuh Raja Serigala. Semua orang yang menonton siaran langsung melompat berdiri, berharap mereka bisa segera bergegas dan menyeret orang-orang itu keluar untuk dieksekusi. Sudah berakhir. Dia baru saja selesai bertarung dengan Raja Serigala. Dia tidak stabil, sedikit terhuyung-huyung. Sekarang, menghadapi pukulan fatal seperti itu,
bisakah dia bertahan hidup? Kerumunan itu marah. Semua orang yang melihat adegan ini dipenuhi amarah, tidak dapat menahan diri, ingin berteriak dan menjerit, berharap menemukan dan membunuh semua algojo itu. Ada pepatah lama di sini, belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole di belakangnya. Namun, jika kau belum berada di ambang kematian, kami benar-benar tidak akan berani bergerak. Tamat. Di kejauhan, seseorang mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak. Ah, Ouyang King, dengan pendengarannya yang tajam, meraung, menyerbu maju seperti orang gila, membawa senjata api, siap bertarung sampai mati. Saat ini, matanya merah padam. Dia perlu mendekat untuk menentukan lokasi musuh menggunakan pendengarannya yang luar biasa. Du Huaijin, mata 1000 mil, juga mengamuk, berlari maju dengan putus asa, terus-menerus memberitahu Ye Qingrou dan Chen Luoyan tentang lokasi musuh yang tepat. Kalian semua pantas mati. Keempatnya mengamuk, tidak pernah menyangka ada orang yang begitu kejam hingga menyerang orang-orang yang membunuh Changlang. Medan perang dipenuhi asap, dan tanah dipenuhi kawah besar, semuanya diledakkan oleh senjata berat. Chu Feng berbaring di bawah bangkai serigala, matanya dingin dan tanpa ampun, menggenggam beberapa peluru panjang di tangannya. Pakaiannya penuh lubang peluru, namun, tak satu pun peluru yang menembus tubuhnya, dia telah menahannya. Dia memang telah kehabisan tenaga, tetapi daya tahan tubuhnya luar biasa, dia tidak diburu oleh mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Kalian semua akan mati, kata Chu Feng dingin. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, berlatih teknik pernapasan khusus. Energi misterius mengalir melalui dirinya, perlahan memulihkan tubuhnya yang kelelahan.